Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu, kami datang di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, berikan kami hati yang baru, bukakan hati setiap kami. Terangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di dalam kehidupan setiap kami, supaya setiap benih firman yang kami terima itu dapat bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan firman-Mu, nyatakan kekuatan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, dan nyatakan berita Injil yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke. Pada pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan Pak Yus, bahwa saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan. Sebenarnya kalau kami di Fire itu sedang menjalani satu seri firman Tuhan, yaitu kalau di dunia teologi namanya 7 Great I Am, atau 7 perkataan akulah. Ya kan, Yesus itu di kitab Yohanes berkata akulah ini, akulah itu, dan ada 7, dan kami bahas semuanya. Dan di minggu ini kami sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu akulah pintu. Kenapa? Karena ini nyambung sama yang disampaikan oleh Kak Budi Abdi minggu lalu, yang dia adalah gembala. Dan beberapa ayat sebelumnya kalau kita perhatikan di Yohanes pasal yang ke-10, Yesus bicara mengenai akulah pintu. Nah, hari ini saya hanya diberi waktu sekitar 20 menit Bapak Ibu, jadi saya tidak akan khotbah secara lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendengarkan khotbahnya secara premium dan lengkap, nanti Bapak Ibu bisa datang ke Ibadah Fire atau streaming juga untuk mendapatkan secara lengkap. Karena sebenarnya pembahasannya ada di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Tapi pada pagi hari ini saya hanya akan bahas mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 saya bacakan untuk setiap kita. Dikatakan demikian, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, diulang kali kedua. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Minggu lalu kita belajar, Bapak Ibu belajar, bahwa Yesus adalah gembala. Dan di pasal yang sama, Yesus berkata bahwa akulah pintu. Lalu kalau kita baca Alkitab, satu hal yang harus kita hindari itu namanya overinterpreting atau menafsirkan secara berlebihan. Contohnya begini, kan Yesus berkata Yesus adalah gembala, lalu Yesus adalah pintu, betul ya? Lalu kalau Yesus adalah gembala dan Yesus adalah pintu, apakah Yesus masuk melalui Yesus? Nah, itu contoh penafsiran yang aneh Bapak Ibu, yang tidak perlu dibahas gitu ya. Atau kalau Yesus adalah pintu, yang jadi gagang siapanya gitu, atau siapa yang jadi engselnya. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu terlalu mencari rahasia yang tidak ada gitu ya. Jadi tidak perlu ketika kita baca satu bagian firman Tuhan, udah cari makna yang Tuhan Yesus ingin sampaikan itu apa. Ya, tidak perlu terlalu mendalami yang sampai aneh-aneh gitu. Apa arti kata dan di situ? Apa kata arti yang di situ? Yang nggak perlu. Ya, yang perlu kita pahami adalah apa sih yang Tuhan maksudkan, pesan apa yang Tuhan inginkan melalui bagian firman tersebut. Nah, dikatakan di sini bahwa Yesus berkata, akulah pintu, dalam bahasa Inggris I am the door. Akulah pintu itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan I am the door, bukan I am a door. Artinya gini Bapak Ibu, Yesus berkata akulah pintu itu, bukan aku adalah pintu, aku adalah satu pintu dari banyak pintu. Tapi dia berkata aku adalah satu-satunya pintu, bukan aku adalah pintu dari banyak pintu, bukan. Tetapi Yesus berkata aku adalah satu-satunya pintu tersebut. Dan dikatakan di ayat 9, aku adalah pintu, I am the door. Barang siapa masuk melalui aku, poin yang pertama dikatakan apa? Ia akan selamat. Nah, tentu saja ketika kita bicara mengenai pintu, Bapak Ibu semua di sini tinggal di dalam rumah atau tinggal di dalam kos, betul ya? Apakah Bapak Ibu pernah kepikiran untuk membangun rumah yang tidak ada pintunya? Tidak ada ya Bapak Ibu? Ada enggak?
Atau Bapak Ibu pernah ke satu hotel, saya beberapa kali ke hotel gitu, kalau pelayanan di daerah gitu, ada hotel yang ada pintunya tapi tidak ada jendelanya. Nah itu masuk akal, betul ya? Kan tidak ada ventilasinya, atau kadang-kadang ada jendelanya tapi cuma menghadap tembok yang lainnya gitu, kalau nempel sama bangunan yang lain. Nah, pintu itu merupakan bagian yang sangat penting yang ada di rumah, betul ya? Itu bagian yang pasti selalu ada. Kenapa? Karena pintu adalah jalan masuk. Bapak Ibu tidak bisa masuk ke satu ruangan atau masuk ke dalam satu rumah atau masuk ke dalam satu tempat tanpa melalui yang namanya pintu. Dan dikatakan pintu kepada apa? Dikatakan bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya apa? Yesus adalah pintu yang membawa kita kepada keselamatan. Dan ketika saya pelajari, arti kata selamat tentu saja artinya adalah keselamatan secara spiritual atau sozo. Nah, saya percaya bahwa makna pertama yang sangat mendasar yang harus terus kita ingat, bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu menuju kepada keselamatan atau kepada kehidupan yang kekal. Mungkin Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen yang lama udah sangat biasa mendengar pesan ini ya. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa di dunia anak muda hari-hari ini itu berkembang yang namanya liberalisme, paham postmodernisme. Bahwa semua orang bebas mempercayai apa yang benar menurut mereka. Bahwa anak-anak muda didoktrin untuk tidak percaya bahwa ada satu kebenaran yang pasti, kebenaran yang absolut. Sehingga orang Kristen itu seringkali dihalangi untuk berkata, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Itulah yang sedang berkembang hari-hari ini di kalangan anak-anak muda. Mungkin anak-anak ibu, anak-anak bapak ibu pernah mendengar hal tersebut. Nah, itulah yang berkembang. Orang-orang tidak diizinkan untuk berkata, oh kekristenan itu benar, satu agama tertentu itu benar. Kenapa? Karena mereka sedang berusaha untuk membuat seakan-akan dunia itu penuh dengan kebenaran. Padahal firman Tuhan berkata, dunia itu penuh dengan kejatuhan, keberdosaan. Dan kita nggak bisa temukan jalan kita sendiri, solusi kita sendiri. Harus Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai pintu menuju keselamatan. Ada konten-konten yang beberapa tahun terakhir itu viral Bapak Ibu. Ada ini contoh kontennya ya, contoh kontennya seperti ini. Ada seorang dia seakan-akan masuk ke surga, lalu di surga dia disambut sama malaikat. Selamat datang di surga, kamu orang apa? Oh saya orang agama A. Oh ya silahkan, kamu boleh masuk lewat pintu tertentu, pintu nomor 1. Oh kamu orang agama apa? Agama B. Oh silahkan masuk ke pintu tertentu. Oh kamu agama apa? Agama C, silahkan masuk ke pintu tertentu. Dan semua agama itu ada pintunya. Seakan-akan semua kepercayaan membawa kepada keselamatan. Tetapi kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus tegas dan yakin bahwa tidak ada jalan menuju keselamatan selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia adalah satu-satunya pintu. He is the only door. Dia adalah satu-satunya pintu yang membawa kita semua kepada keselamatan. Amin. Bukan cuman hanya musuh kita, yang kita hadapi bukan hanya kepercayaan lain, bukan. Tetapi seringkali musuh terbesar kita yang membuat kita sulit untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan buat setiap kita. Pintu keselamatan, satu-satunya pintu keselamatan. Itu seringkali bukan hanya kepercayaan yang lainnya. Tetapi seringkali kepercayaan diri. Maksudnya apa? Seringkali kita berpikir, kita terlalu percaya diri. Kalau saya baik, saya masuk surga. Saya masuk surga karena perbuatan saya, karena moralitas saya, karena pelayanan saya. Bukan hanya kepercayaan lain. Tapi seringkali yang jadi musuh kita adalah kepercayaan diri kita. Kita berpikir kita cukup baik untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Padahal kita semuanya masuk ke dalam keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Itu semuanya karena kasih karunia dan anugerahnya. Amin. Seorang hamba Tuhan namanya Tim Keller, dia berkata seperti ini. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengandalkan perbuatan baiknya. Berharap agar semua usaha itu dapat memenangkan hati Allah dan membuat mereka layak mendapatkan kasih karunia-Nya.
Sikap yang demikian tidak bisa diterima Allah karena Dia telah berjanji untuk memberikan kasih karunia-Nya tanpa syarat. Dia menghendaki agar kita mulai hidup dengan mempercayai kasih karunia-Nya dan melakukan semua perbuatan baik kita di dalam kasih karunia itu. Amin. Tuhan gak bisa terima kalau kita terlalu percaya diri. Kenapa? Karena Dia udah berjanji, aku berikan keselamatan buat orang-orang yang gak layak. Itu yang namanya anugerah. Anugerah diberikan, kasih karunia diberikan kepada orang-orang yang tidak layak menerima kebaikan dari Tuhan. Amin. Nah, yang pertama, pintu bicara mengenai pintu masuk, jalan masuk atau akses menuju kepada keselamatan. Nah, Yesus itu bicara bahwa Dia adalah pintu, tetapi bukan pintu sembarang pintu. Bukan sekedar pintu masuk ke dalam rumah, bukan sekedar pintu masuk ke dalam gedung, ya kan? Yesus tidak sama seperti pintu-pintu yang ada di GSG atau di rumah-rumah Anda. Yesus bukanlah pintu yang seperti itu. Kalau kita membaca konteksnya, Yesus itu sedang berkata bahwa Dia adalah gembala, Dia adalah pintu. Maka kalau Dia gembala, kita apa saudara? Kita adalah dombanya, betul ya? Maka ketika Yesus berkata Yesus adalah pintu, maka yang dimaksud dari pintu adalah pintu dari apa? Pintu dari kandang domba, betul ya? Masuk akal. Nah, di Israel itu ada 2 jenis kandang Bapak Ibu. Kandang yang pertama itu adalah kandang yang dibangun di daerah perdesaan atau di daerah perbukitan. Nah, kalau kandang yang ada di daerah perkotaan atau perbukitan, perdesaan gitu di pemukiman warga, itu seperti kandang-kandang yang pada umumnya ada atapnya, lalu ada pintunya. Orang yang mau keluar masuk sederhana, caranya gimana? Caranya hanya perlu pakai kunci. Nah, jadi gembala itu kerjaannya hanyalah memegang kuncinya. Kalau dia mau mengeluarkan domba-dombanya, dia hanya tinggal buka kuncinya. Tetapi ada kandang yang kedua. Nah, kandang yang kedua ini berada di daerah pelosok, perbukitan, pegunungan. Daerah yang jauh dari perkotaan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kandangnya itu seperti kandang yang ada di atas. Kandangnya itu cuma dari tumpukan batu yang tinggi yang digunakan untuk membatasi domba-dombanya pergi dari daerah tersebut. Dan kalau Bapak perhatikan, ada satu hal yang menarik. Yang menarik dari kandang tersebut tidak memiliki pintu. Saya teringat pada sekolah saya waktu SMA. Sekolah saya SMA itu nggak ada pintunya Bapak Ibu. Saya sekolah di De Brito kan nggak ada pintunya. Kelas saya itu nggak ada pintunya. Jadi ketika saya lihat gambar ini, oh mirip sekolah saya di De Brito. Jadi kelas kami itu mirip kandang domba. Memang orang-orangnya beberapa jarang mandi dan kadang-kadang ada aroma tidak sedap di dalamnya gitu kan. Nah, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan ada satu kandang domba yang terbuat dari batu-batu tersebut dan tidak punya pintu. Tetapi ada satu jalan masuk. Dan kalau Bapak Ibu lihat di jalan masuk tersebut ada seseorang. Betul? Ada gambarnya, ada seseorang. Siapa orang itu? Orang itu adalah gembalanya. Nah, pintu dan di kandang ini itu tidak memiliki pintu Bapak Ibu. Siapa pintunya? Pintunya adalah gembala itu sendiri. Amin. Gembala itu sendiri yang menjadi pintu dari kandang tersebut. Jadi ketika Yesus berkata, akulah pintu, Dia tidak sedang berkata, aku dapat berubah menjadi kayu yang menjaga rumahmu. Bukan, tetapi aku meletakkan diriku sebagai penjaga rumahmu. Tadi Dia bicara bagaimana pintu itu merupakan pintu masuk kepada keselamatan. Tetapi pintu itu juga memiliki makna yang lain. Setiap malam saya yakin, karena ini terjadi di rumah saya. Setiap kita punya rumah ya, ada pintunya, betul ya Bapak Ibu ya. Kita punya pintu di rumah masing-masing. Tetapi pintu itu gak cuma dipakai buat jalan masuk, betul ya. Kenapa? Setiap malam kita semuanya akan mengunci pintu kita, betul? Setiap malam Bapak Ibu. Saya udah mau tidur, udah pakai selimut nih, papa saya teriak dari bawah, El coba kunci pintu atas dikunci, dipastikan. Saya harus menyingkapkan kembali selimut saya, udah di posisi yang nyaman, saya harus cek semua pintu yang ada di rumah. Itu benar-benar setiap malam Bapak Ibu.
Kenapa? Kenapa pintu nggak cukup untuk jadi pintu masuk? Pintu itu harus ditutup, betul ya? Kenapa? Karena pintu selain menjadi pintu masuk, dia punya fungsi yang lain. Fungsi yang lain adalah fungsi apa? Menjaga, melindungi. Artinya apa? Tuhan Yesus itu bukan cuman pribadi yang menyelamatkan kita, tetapi juga melindungi setiap kita, melindungi keselamatan setiap kita. Amin. Dia adalah pintu yang menjaga, dia adalah proteksi setiap kita, dia ada perlindungan setiap kita. Perlindungan dari apa? Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, beberapa ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya ada satu tokoh yang terus-menerus disebutkan yang namanya pencuri, betul ya? Yang namanya pencuri. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi ketika di ibadah fire, karena di sini saya tidak punya waktu saya cuma sisa 10 menit. Nah, tetapi yang pertama, Yesus bicara mengenai perlindungan dari pencuri. Tapi kalau Bapak Ibu melihat kandang domba tersebut, melihat kandang domba yang di atas, waktu yang paling mengerikan bagi domba-domba itu kapan? Kita nggak usah bilang bagi domba-domba. Buat setiap kita, waktu yang paling mengerikan, waktu di mana kita paling berjaga-jaga itu kapan? Waktu malam hari. Kenapa? Pencuri itu jarang banget. Yang bekerja waktu siang. Kerjanya kapan? Malam. Siang ngapain? Tidur supaya malam punya kekuatan buat nyuri lagi. Betul ya? Apa maknanya? Apa maknanya buat setiap kita? Maknanya adalah tidak ada satu waktu di dalam kehidupan kita di mana Tuhan tidak menjaga setiap kita. Amin. Day and night, siang dan malam, Dia menjaga setiap kita. Amin. Lihat bagian berikutnya. Yesus adalah gembala yang meletakkan dirinya sebagai pintu yang menyelamatkan, tetapi juga menjaga kawanan dombanya. Dia jagai setiap kita. Dia jagai kita dari pencuri. Dia jagai kita dari hewan buas. Dia menjagai kita dari beruang, dari macan, dari segala sesuatu yang dapat mencelakakan setiap kita. Di kandang tersebut tidak ada yang dapat masuk ke dalam kandang tersebut selain melalui Yesus. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam kandang tersebut, mereka harus melewati sang gembala tersebut. Kalau kamu pengen dapatkan domba-dombaku, lewati aku. Dan kita percaya bahwa Dia gembala yang tidak mungkin kalah. Amin. Dia gembala yang setia, begitu kuat menjaga setiap kita. Dan itu kabar baik buat setiap kita Bapak Ibu. Malam di Alkitab itu bicara mengenai apa? Ketika kita bicara mengenai malam di Alkitab itu bicara mengenai waktu-waktu yang susah. Waktu-waktu yang sulit. Ketika Alkitab bicara mengenai malam itu bicara mengenai waktu-waktu di mana kita bergumul sebagai orang percaya. Malam bicara mengenai kegelapan, waktu di mana kita tidak dapat melihat, waktu di mana kita ragu, waktu di mana kita gelisah, waktu di mana kita khawatir, waktu di mana kita nggak punya kepercayaan kepada Tuhan. Malam adalah waktu di mana rasanya kita nggak punya kekuatan lagi. Malam adalah waktu di mana kita ingin menyerah. Tetapi kabar baiknya, di malam hari Tuhan hadir menjaga setiap kita. Artinya apa? Tidak ada waktu di dalam kehidupan setiap kita di mana Tuhan tidak menjaga setiap kita. Lihat bagian berikutnya. Day and night, He always watch over us. Artinya apa? Siang dan malam Dia itu selalu memperhatikan setiap kita. Amin. Mungkin kadang-kadang kita sebagai orang Kristen hanya dapat merasakan Tuhan ketika hari sedang siang dalam tanda kutip. Hari sedang baik-baik saja. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa siang maupun malam dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Dia Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Bahkan gak cuma di situ. Kalau kita baca Mazmur pasal yang ke-23, gembala yang baik. Dia gak hanya tuntun kita ke air yang tenang, ke padang rumput. Tetapi Dia juga bawa kita kemana? Lembah kekelaman. Betul itu kata firman Tuhan. Dia mengajak kita ke dalam lembah kekelaman. Dan Alkitab berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau beserta dengan aku. Sebab pintu yang menjaga kita selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kehidupan kekristenan tidak berbicara mengenai kehidupan yang baik-baik saja. Yang terus-menerus baik-baik saja. Di mana segala sesuatu akan baik-baik. Enggak. Kekristenan tidak pernah menjanjikan itu.
Kekristenan tidak pernah menjanjikan hari akan selalu siang nanti. Ketika kita bersama-sama dengan Dia, malam itu tidak akan ada. Nanti di kedatangannya kali kedua di surga, Alkitab berkata seluruh surga itu penuh dengan cahaya, ya kan? Surga itu penuh dengan terang, gak ada malam. Tetapi ketika kita ada di muka bumi hari ini, hari akan tetap menjadi malam. Siang akan tetap menjadi malam. Tuhan tidak pernah berjanji, oh kamu akan selalu menghadapi yang namanya siang, terang, enggak. Tetapi kamu akan menghadapi gelap, engkau akan menghadapi waktu malam. Tetapi janji Tuhan adalah, aku beserta kamu di siang hari maupun di malam hari. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Itu kabar baik buat setiap kita, bahwa kita punya Tuhan yang setia. Di malam hari pun Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Jadi yang pertama, Yesus Kristus adalah pintu masuk itu sendiri menuju keselamatan. Tetapi yang kedua, Yesus bicara mengenai pintu yang menjaga, Dia adalah perlindungan setiap kita. Nah, tetapi yang ketiga, kita lihat kembali ayat yang ke-9, dikatakan seperti ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Betul ya? Ia akan selamat. Nah, tetapi lihat bagian yang kedua. Dan ia akan masuk dan apa? Yang kedua, keluar dan menemukan padang rumput. Bayangkan Bapak Ibu punya pintu di rumahnya, ya. Pintu buat masuk. Setelah itu Bapak Ibu ada di dalam, lalu sama tukangnya pintunya diambil, dicor semen. Bapak Ibu nggak bisa keluar. Apa yang akan terjadi? Lama-lama Bapak Ibu kita semuanya akan mati juga, ya, betul? Yesus berkata, aku bukan cuman pintu masuk, tetapi aku juga pintu keluar. Aku adalah jalan keluar buat setiap kalian. Dan jalan keluar yang Yesus bawa itu bukan kepada kebinasaan, bukan kepada kehancuran. Dia izinkan kita dimakan oleh binatang buas, enggak. Dan kamu akan apa? Menemukan apa? Padang rumput. Amin. Hal yang ketiga, kalau tadi yang pertama Yesus bicara aku adalah pintu masuk kepada keselamatan. Yang kedua, bicara mengenai proteksi, perlindungan Tuhan. Yang ketiga, Yesus berbicara bahwa akulah jalan keluar. Akulah pintu keluar. Akulah solusi. Akulah pribadi yang membawa kamu kepada kelegaan. Akulah pribadi yang membawa kamu kepada damai sejahtera. Akulah pribadi yang membawa kamu kepada kepuasan. Akulah pribadi yang membawa kamu kepada kelimpahan. Akulah pribadi yang membawa kamu kepada ketenangan. Dan itulah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kita masuk melalui Yesus Kristus. Dan kita keluar juga melalui pintu yang sama. Yaitu apa? Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah akses satu-satunya yang mampu membawa kita kepada kehidupan atau padang rumput. Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari bahaya dosa, kerusakan dunia, lalu berada di dalam kandang dalam keadaan terkunci dan tidak bisa keluar. Bukan itu. Tetap jika kita ada terus di kandang, kita mungkin selamat dari bahaya yang ada di luar. Tetapi kita akan perlahan mati kelaparan. Betul ya Bapak Ibu? Kita lihat bagian berikutnya. Entering the flock of God through Jesus Christ not only protect us from danger, but it also protects us from hunger. Artinya apa? Ketika kita menjadi kawanannya Tuhan melalui Yesus Kristus, melalui pintu yang benar, itu gak cuma melindungi kita dari bahaya, tetapi di dalam Kristus kita juga dilindungi dari kelaparan. Amin. Artinya apa? Yesus Kristus ketika dia bicara akulah pintu, dia gak cuma menyelamatkan, melindungi, tetapi dia juga memelihara setiap kita. Amin. Memelihara setiap kita. Memelihara setiap kita. Amin. Dan gak mungkin ada gembala yang izinkan, ayo domba-dombaku makan di malam hari, betul ya? Gak ada. Kenapa? Karena malam hari adalah waktu yang sangat berbahaya buat domba-dombanya. Kalau dicuri gak kelihatan, kalau dimakan ada binatang buas seringkali gak bisa kelihatan. Ada waktunya di mana kita bersembunyi, beristirahat. Ada waktunya di mana Tuhan akan bawa kita kepada berkat-berkat yang Dia sudah sediakan buat setiap kita. Itulah musim kehidupan Bapak Ibu. Itulah musim kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ada di dalam musim yang baik, musim di mana kita begitu berlimpah. Ada waktunya di mana kita ada di dalam musim-musim di mana kita menerima begitu banyak
penyertaan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ada waktu-waktunya di mana kehidupan itu seperti malam, gelap. Tetapi percayalah bahwa Dia selalu melindungi dan Dia selalu memelihara kehidupan setiap kita. Amin. Padang rumput pun kadang-kadang jadi tempat makan. Bukan cuma jadi tempat makan, tetapi seringkali jadi tempat makan yang berbahaya. Kalau apa? Kalau kita nggak belajar untuk mendengar suara dari gembala setiap kita. Amin. Padang rumput itu bicara tentang apa? Padang rumput bicara tentang tempat makan, tempat Tuhan memelihara kita. Tuhan nggak mau agar kita hanya hidup, tetapi apa? Ayat yang ke-10, Tuhan tidak hanya datang untuk memberi hidup, tetapi hidup di dalam segala kelimpahan. Itulah kenapa dikatakan bahwa kalau kamu keluar melalui aku, kamu akan menemukan padang rumput. Kenapa? Karena di dalam padang rumput ada hidup yang berlimpah. Amin. Padang rumput itu tempat makan Bapak Ibu buat domba-dombanya. Sehingga ketika domba itu menemukan padang rumput, dia dipuaskan, dia dikenyangkan. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Amin. Biar Yesus Kristus itu menuntun kita ke padang rumput yang benar. Sehingga kita dikenyangkan, kita dipuaskan. Saya percaya bahwa Tuhan gak hanya peduli dengan keselamatan kita, tetapi Dia juga peduli dengan seluruh kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan gak cuma selamatkan kita dari sesuatu, Tuhan selamatkan kita untuk sesuatu. Tuhan gak cuma selamatkan kita dari bahaya dosa, hukuman dosa, kuasa dosa, tetapi Tuhan selamatkan kita untuk menikmati Dia. Amin. Hal ini yang seringkali miss dari orang-orang Kristen. Kita lupa untuk menikmati pribadinya. Kita lupa untuk menikmati apapun yang Dia sediakan. Kita berpikir kekristenan hanya bicara tentang surga maupun neraka. Lebih daripada itu, kekristenan adalah akses yang terbuka untuk menikmati pribadinya dan pemeliharaannya. Itu yang harusnya kita inginkan lebih daripada apapun. Saya mau tutup dengan satu kutipan. Yesus adalah sang pintu. Melalui Dia kita beristirahat. Aman di dalam kandang dan bersukacita dalam manisnya ladang. Para gembala palsu Israel melemparkan, mengesampingkan domba-domba dan membahayakan nyawa mereka. Tetapi Yesus, sang gembala yang baik, penuh dengan kasih, mengumpulkan domba-dombanya untuk dirinya sendiri dan kemudian menjaga mereka dari segala bahaya. Amin. Kiranya kita gak cuma tahu bahwa Dia adalah pintu, tetapi kita juga menikmati pribadinya yang membawa kita kepada keselamatan, perlindungan, dan juga pemeliharaan. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Nyatakan pribadi-Mu sebagai pintu yang menyelamatkan setiap kami, yang melindungi kami, dan juga yang memelihara setiap kami. Kami mau belajar untuk percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala musim. Di dalam segala bagian kehidupan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau Tuhan yang terus memelihara kami, baik di dalam siang maupun malam. Di segala musim kehidupan kami tahu Engkau pintu yang menjaga dan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.